Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di sini. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita perkenalan dulu ya sebelum dilanjut kegiatannya. Dari saya dulu ya. Sebutin buah kesukaan kalian masing-masing ya. Nama saya Azura, buah kesukaan kelengkeng. Nama saya Keila, buah kesukaan apel. Nama saya Muhammad Alfadika, buah kesukaan apel. Nama saya Muhammad Alvin, buah kesukaan jeruk. Nama saya Sukmajaya, buah kesukaan saya pir. Nama saya Nopal Faros, buah kesukaan manggis. Nah, Alvin, buah kesukaannya Rafli apa? Apel. Oke, Rafli, buah kesukaannya apel. Manggis. Tuh. Jaya, buah kesukaannya Azura. Jeruk. Betul. Nah, lanjut aja. Nah, sebelumnya kalian ini udah tahu bimbingan kelompok belum? Belum. Oh, belum ada yang pernah ini, belum ada pengalaman. Belum. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu dari layanan bimbingan konseling untuk kita di sini tuh di dalamnya itu berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang sedang viral akhir-akhir ini. Tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kita semua bisa mengembangkan potensi kita dalam hal komunikasi, sosialisasi, dan sebagai tempat untuk mencurahkan segenap ide-ide kita, pikiran-pikiran kita. Nah, di dalam bimbingan konseling ini ada pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini saya ini pimpinan kelompoknya, kalian ini anggota kelompoknya. Untuk tema-tema yang di sini yang akan kita bahas nanti, saya harap kalian bisa merahasiakan topik-topik yang ada di dalamnya. Kemudian saya harap kalian semua bisa secara sukarela ada di sini, sukarela menyalurkan ide-ide kalian dan secara terbuka berpendapat yang ada dalam pikiran kalian. Di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tema. Nah, tema ini ada dua nih, ada topik tugas, ada topik bebas. Kalau topik tugas itu temanya dari saya, sedangkan kalau topik bebas itu dari kalian. Nah, kalian ini kesepakatannya mau topik tugas atau topik bebas? Topik tugas. Saya memberikan opsi daripada tema pada bimbingan kelompok hari ini adalah pelecehan seksual oleh dosen di ruang lingkup kampus. Saya setuju dengan saudara Bram yang suka buah apel. Beneran suka buah apel ya? Iya. Kalau memang pelecehan seksual di ruang lingkup kampus, artinya tadi katanya dosen ya? Iya, Ya, betul. saya setuju. Yang lain? Setuju. Saya setuju sama opsi berapa. Oke, berarti kita angkat tema pelecehan seksual di lingkungan kampus ya. Sebelumnya nih, udah pada siap belum nih buat bimbingan kelompok ini? Siap. Saya harap jangan ada yang pegang handphone. Enggak. Handphonenya taruh dulu, saudari Keila. Menurut saudara Bram yang mengangkat tema pelecehan seksual di daerah kampus ini gimana nih? Ini dari hari ini lagi menurut saya ya, mereka izin mengarang persepsi biasanya hari ini lagi terutama di ruang lingkup akademisi masih banyak yang namanya pelecehan seksual terhadap mahasiswa atau mahasiswi, apalagi kita akademisi yang berlabel Universitas Islam Negeri gitu, teman-teman. Jadi menurutku ya, menurut persepsiku bahwa hari ini kita harus ya melawan namanya pelecehan seksual
Sepakat tidak teman-teman? Sepakat. Kencengin dong suaranya, Bang. Ada lagi, Bang? Udah, itu persepsi saya tentang Berapa? topik tugas. Tolong HP-nya ditaruh ya, saudara Rafli. Izin berpendapat, saya lebih bertanya sih, sebenarnya faktor apa sih dosen itu bisa melakukan pelecehan seksual? Ya kenapa bisa gitu, ada dosen yang melakukan pelecehan seksual gitu di dalam akademisi gitu, di dalam ruang lingkup sekolahan atau kampus gitu. Apakah ada yang bisa menjawab gitu kan? Paling penting hari ini teman-teman untuk membahas tentang pelecehan seksual gitu ya. Kampus pertama itu karena faktor umur bisa mempengaruhi daripada hormon si pelaku ini. Itu faktor pertama yang paling penting. Karena rata-rata pelaku pelecehan seksual yang ada di depan kita gitu ya, bukan pelaku yang di bawah umur, malah kan rata dewasa ke atas. dewasa ya gitu 20 tahun. Nah, izin menambahkan juga ya, kalau mengutip dari teori Abraham Maslow tentang kebutuhan secara psikologis itu mungkin ada apa ya, tidak terpenuhi dalam tatanannya. Kan dalam Abraham Maslow itu mengatakan di teori humanistik itu bahwasanya manusia bisa dikatakan manusia, artinya bisa berjalan dengan stabil secara psikologisnya ketika kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Kan di dalam kebutuhan humanistik itu ada salah satunya kasih sayang. Mungkin si pelaku kurang kasih sayang dari ketika dia sudah berumah tangga, mungkin dari istrinya, dari orang terdekat, sehingga dia mencari sensasi dari luar sehingga mengakibatkan pikiran-pikiran negatif yang mungkin dia coba untuk realisasikan di ruang akademik. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya pelecehan seksual ini terbagi menjadi dua ya, ada yang verbal dan ada yang non verbal, artinya fisik kayak gitu. Jadi teman-teman harus membedakan antara pelecehan dan kekerasan kayak gitu. Kalau masih pelecehan itu masih sifatnya verbal saja, kayak misalnya menghina secara fisik kayak gitu, kata-kata yang tidak menyenangi dan yang tidak disenangi oleh si korban gitu kan. Nah, kalau kekerasan itu segala sesuatu hal yang dilakukan secara paksa, artinya ada paksaan sehingga melukai organ tubuh kayak gitu. Itu sih. Bener Bung, bener. Ya. Bener apa, saudara Rafli? Udah gua doang. Saudara Jaya, tolong keluarkan pendapatnya. Ya, lebih parahnya lagi pelecehan seksual itu yang sering terjadi itu di siang hari terus di ruang publik gitu ya. Menurut riset membuktikan ini yang paling banyak terjadi pelecehan seksual ini kebanyakan di kampus. Gitu. Menurut saya. Di ruang lingkup pendidikan ya. Nih, yang kita tahu, yang kita bahas ini kan yang ruang lingkup kampus kan. Yang pelakunya juga udah tua, udah di atas umur lah, udah dewasa gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah ini karena kurangnya kasih sayang atau kurang kepuasan dalam dirinya, atau karena saya pernah mendengar ada yang namanya balik kedua. Apakah itu atau gimana menurut kalian? Izin juga kriminal terungkap. Jadi sebenarnya kompleks ya kalau kita melihat sudut pandang manusia kan dinamis. Manusia itu dinamis, makanya banyak teori-teori tentang psikologi yang berkembang. Kayak teori tadi yang saya mengatakan teori Abraham Maslow, itu ada teori juga tentang psikoterapi. Artinya kita tuh saya tuh pernah mendengar satu dosen mengaku bahwasanya secara psikologis tuh kayak segitiga di sebelah kaki-kakinya itu ada yang namanya fisik dan psikologis, di atasnya ada spiritual. Nah, kalau kita mengatakan spiritual itu mengandung unsur sara atau berbau agama, itu jauh. Kita nggak boleh mengatakan spiritual secara humanistik itu secara horizontal itu membawa asal unsur sara untuk agama. Kalau agama dijadikan salah satu pencegah untuk melakukan sesuatu hal positif, kenapa banyak guru-guru dari pondok pesantren, maaf ya, kayak gitu yang melakukan pelecehan seksual, banyak pendeta-pendeta yang menjadi dukun cabul. Artinya ini tidak ada, ini hanya berbicara moral saja, moral tentang kemanusiaannya. Tadi kalau kita mengutip kata-kata Abraham Maslow,
pasti kekurangan, ada kekurangan dari kebutuhan dia secara psikologis. Tadi kata pimpinan kelompok kan mungkin dari kasih sayang sama keluarganya, kepuasan dalam dirinya kayak gitu mungkin, ataupun dari balik kedua juga itu bisa jadi kita melihat salah satu pelaku yang seperti kita katakan sudah dewasa akhir ini sangat kompleks kita lihatnya kayak dari sisi mana kita melihatnya. Intinya ya dia tidak bermoral dan dia tidak bisa dikatakan bahwasanya walaupun dia agamis ya ataupun dia seorang akademis ya, karena ini bersifat moral secara manusia, secara sosial kayak gitu, tidak bisa menutup kemungkinan gitu. Mungkin pendapatnya seperti itu. Bagaimana kalau saudari Kayla? Menurut pendapat saya, kita tidak boleh mengacu pada pelaku saja ya, kita juga harus melihat pada korbannya. Soalnya banyak juga kayak pelaku emang maksudnya belum tidak keras ya, korbannya itu kayak mancing gitu, kayak perempuan ya banyak ya yang berpakaian senonoh atau tidak menutup aurat, itu kan bikin memancing. Jadi kita nggak boleh ngeliat dari pelakunya saja, tapi kita harus dari korbannya. Iya, sepakat sih. Kadang benar ya, ya menurut saudari Kayla tadi banyak kan korbannya banyak perempuan ya. Banyak perempuan itu mungkin yang memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktornya. Kadang laki-lakinya memang biasa aja gitu, nggak gimana-gimana, cuma karena ngelihat ada umpannya gitu, jadi merasa mengundang syahwat gitu lah gitu. Saya ingin bertanya nih, di antara kalian nih, saya mau nanya ke Nopal ya. Bagaimana sih kalau Nopal ini jadi korban pelecehan seksual di kawasan pendidikan, kawasan gitu? Ya, trauma ya. Enggak, saya ingin bertanya kepada Anda, maksudnya kan kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai korban, Anda kan pasti mengalami trauma ya. Trauma itu merupakan efek dan dampak ya. Dampak dan efek artinya dirasakan secara langsung dan akan berkepanjangan gitu. Nah, sehingga menghasilkan Anda tidak ingin ke kampus kan. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak ada cara lain gitu? Artinya Anda tidak bisa mengorbankan hal yang lain, bahkan diri Anda sudah terjadi korban nih, korban pelecehan seksual gitu. Ya. Misalnya, yuk, Deh, baru aja dulu. ya, misalnya Anda menjadi korban pelecehan seksual oleh dua orang dosen laki-laki, Gak mau lah, cewek lah. dua orang dosen laki-laki di kamar mandi. Serem gue. Diem, geng. Ulangi. Aku ya misalnya Dia jangan laki lah. ya nggak denger. Kalau lu bukan pelecehan seksual enak kan? Gue Pelecehan seksual itu ketika lu nya nggak mau. ya gue kan gak mau. Lu Meskipun sama cewek juga. Kan ini kan misalnya. misalnya nih. Ya udah ya. Ya, Anda kan mengatakan bahwa traumatik Anda menghasilkan Anda tidak ingin ke kampus kan? Anda enggak untuk bertemu dengan si pelaku, Anda takut dengan pelaku. Hal itu kan mengorbankan mata kuliah Anda, mengorbankan perkuliahan Anda. Apakah Anda tidak ada jalan lain selain itu? Ada sebenarnya, tapi kan dosen ini jatuhnya itu lebih tinggi ya tingkatannya dari saya seorang mahasiswa biasa gitu. Sebenarnya bisa aja saya melaporkan, namun ketika saya melaporkan dan mungkin pertama pelecehan itu sangat sulit untuk dibuktikan secara bukti gitu kan, tanpa kalau nggak ada foto nggak ada video gitu. Kedua, kalau misalnya saya melaporkan bukti tidak ada, alhasil sudah ketahuan, wah saya melaporkan untuk si dosen nih, bisa saja berdampak ke nilai, berdampak ke MK dia gitu kan. Kemudian, sebetulnya kan kalau Anda bisa memposisikan tadi pimpinannya, Kajura kan nanya, Anda memposisikan diri sebagai korban, Anda dilecehkan oleh dosen, ya kan misalnya. Tidak ada bukti video dan foto misalnya, tidak ada bukti itu, sehingga hal itu tidak bisa memperkuat argumentasi Anda ketika melaporkan si pelaku, ya kan. Tapi maksudnya gini loh, jangan sampai Anda mengorbankan masa depan Anda juga. Masa depan Anda ini kan bukan maksudnya artinya Anda kan sudah pernah dilecehkan. Misalnya gini, ini misalnya Iya. Anda sudah pernah dilecehkan, lalu Anda mengorbankan apa tujuan Anda gitu.
Iya, sebenarnya kan traumanya itu memang ke kampus kayak ini, tapi kan ada rasa ketakutan Enggak. sendiri gitu. Izin masuk Bung ya. Kalau ketika hari ini si Nopal ini berbicara tentang pelindung, lu membahas bagaimana dampaknya, karena dia dampaknya traumatik mengakibatkan juga MKMK. Berarti di sini harusnya ada pelindungan buat si korban, gitu. Ketika tadi lu membawakan narasi ya Pak, takut kalau misalnya dilaporkan poin pertama itu takut nggak ada buktinya, misalnya yang berikutnya yang waktu itu kurang itu. Yang kedua takut nilai daripada MK tersebut atau mata kuliah tersebut jeblok atau bisa TL. Nah berarti kan yang harus dibenahi itu adalah wadah daripada si pelecehan seksual ini. Bagaimana cara mengadunya, itu poin pertama. Yang kedua bagaimana cara melindungi daripada si korban ini, itu agar tidak menjadi dampak traumatik daripada tujuan utama dia berkuliah gitu. Makanya teman-teman ya, hari ini lagi dan lagi ya, menurut Bung Alvin gitu ya, tentang membahas pelecehan seksual di kampus, siapa sih faktor yang harus dibenahi ya, faktor yang harus menjadi tameng dan perisai mahasiswa dan mahasiswi di ruang lingkup, apa itu di ruang lingkup fakultas itu DEMA atau BEM fakultas, atau di ruang lingkup jurusan itu bisa HMPS atau HMJ atau sekelas universitas pun gitu Bung, menurut Bung Alvin gitu. Ya kalau di dalam skala kampus kan ada PSGA kan, pusat studi gender dan anak. Artinya ada di situ kita udah tahu gitu bahwasanya kalau ada korban pelecehan seksual itu artinya kemana. Memang sudah seharusnya kebijakan dari kampus itu mengeluarkan SK ya, SK surat edaran ya. Apa hukuman bagi korban bagi pelaku pelecehan seksual maupun pelecehan seksual. Kayak paling aja udah itu merupakan satu pelecehan seksual karena itu sudah mengganggu ya si korban gitu, mengganggu musik, apalagi misalnya terdampak kekerasan seksual terjadi. Kalau tadi apa namanya kata saudara Bram mengatakan bahwasanya si korban ini harus dilindungi dan diberikan edukasi bagaimana tata cara prosedur pelaporannya seperti apa agar si korban ini terhindar dari traumatik. Cuma memang benar sih, trauma itu tidak bisa hilang begitu saja, harus ada penyembuhan. Makanya adanya bimbingan kelompok ini sangat luar biasa ya kayak kita nanti jadi tahu, kita bisa tahu solusinya, kita juga mendapatkan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua gitu. Sehingga ketika kita melihat di lapangan kejadian seperti itu, kita tidak bingung lagi dalam laporan ya. Jadi untuk saudara Nopal yang terkena pelecehan seksual sama dosen Enggak, udah pertama. Yang Iya, kedua yang menurut Bung Alvin ini tentang PSGA. SGA itu kan. Iya. Nah, tapi apakah mahasiswanya itu tahu ada SGA itu? Yang kedua, kan namanya juga orang dilecehan, dia pasti takut gitu berarti untuk gini, Bung, berbicara. untuk membaca kondisi objektif kepekaan itu kan berarti dari si korban, dari si PSGA ini yang harus melakukan birokrasi ke bawah. Itu contoh dengan PP Dema Fakultas atau PP Dema Universitas atau PP Pemberdayaan Perempuan Dema atau BEM Universitas, itu salah satu jalur birokrasinya. Ketika hari ini teman-teman ya terbentur akan hal itu, terbentur akan jalur birokrasi, berarti yang disalahkan jalur birokrasinya, berarti yang disalahkan tingkat fakultas, tingkat jurusan yang nggak bisa menyampaikan aspirasi ya ke PSGA ini gitu. Iya, maksudnya masih banyak kan orang-orang yang sebenarnya mereka nih merasa gitu dilecehkan. Coba Jadi memang jawabannya secara birokrasi harus benar-benar diedukasi. Misalnya tatanan dari HMPS ya, HMPS ke DEMA F ke DEMA U itu harus saling memberikan informasi bahwasanya ada PSGA nih, tugas dan fungsi seperti ini gitu. Dan ketika apalagi ranahnya kita bimbingan konseling lah, kita kan jurusan bimbingan konseling, kita tahu tupoksi kita tuh apa, kita punya konseling sebaya gitu kan, kita punya kiat-kiat ataupun TKK, teknik keterampilan konseling itu seperti apa. Jadi ketika kita tahu korban ini mengalami traumatik dan tidak bisa menceritakan secara keseluruhan, ya kita harus benar-benar pendamping secara ekstra dari kita kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi namanya korban tidak akan semudah memberikan telapak tangan menceritakan pengalaman tragisnya dilecehkan kepada
orang kayak gitu. Nah itu untuk apa? Ada upaya apa? Nah mungkin dari kotak saran ataupun dari kayak apa Aspi ya? lah, wadah aspirasi. Iya, ada kotak saran ataupun kotak masuk untuk bisa di atau enggak bisa chat langsung ke admin lewat Instagram misalnya atau pakai akun tag kan bisa aja diceritakan tentang itu yang kira bisa diangkat keadilan di situ dari kebenaran. Udah sih mungkin itu. Ya udah cukup, mungkin dicukupkan saya pembahasan kita sampai sini aja ya, jangan terlalu melebar luas. Ada yang mau menyimpulkan? Bung Jaya ingin menyimpulkan dari tadi berdiam diri saja. Saudari Kayla? Intinya dari pembahasan hari ini kekerasan seksual atau kekerasan seksual dua hal yang berbeda, tapi satu substansi yang sama pelaku harus ditindak, harus diadili dan si korban harus dilindungi. Ingat kita punya hari anti kekerasan terhadap perempuan, kenali hukumnya, lindungi korbannya, dan kita harus berikan edukasi seluas-luasnya bahwasanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu dua hal yang sangat sensitif dan itu harus benar-benar dihilangkan. Jangan sampai ruang lingkup kampus atau ruang lingkup pendidikan dijadikan ladang bagi para binatang-binatang yang bermuka manusia yang ingin memuaskan nafsunya sesaat. Itu saja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Maka, ada yang mau nambahin? Dirasa cukup pimpinan kelompok. Jadwal bimbingan kelompok selanjutnya ini kita mau kapan ini? Lusa aja. Lusa bisa. Lusa. Oke, lusa ya kita akan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman semua. Jadi sama. alhamdulillah kegiatan kita udah selesai. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.